Perkenalkan, saya Osadi Arianti. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan program studi Teknik Desain dan Manufaktur. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dengan hukum Kirchhoff 2 berdasarkan teori serta pembuktiannya dengan bantuan software Proteus. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembuktiannya dengan Proteus, kita harus paham dulu nih mengenai teori hukum Kirchhoff. Nah, di sini teori hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu titik sambungan atau cabang sama dengan 0. Dengan secara sistematisnya, hukum Kirchhoff 1 ini dapat dituliskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I itu merupakan arus listrik, simbol arus listrik gitu ya. Jadi jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Seperti itu adalah teori hukum Kirchhoff 1. Lalu yang kedua, ada hukum Kirchhoff 2 dan berbunyi di dalam suatu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian-kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Secara sistematisnya, hukum Kirchhoff 2 ini dapat dituliskan dengan jumlah GGL sumber arus ditambah dengan jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Di mana jumlah penurunan tegangan ini yaitu sigma dari arus listrik dan hambatan gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan software Proteus. Di sini kita akan membuktikan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama yaitu dengan rangkaian seri. Kita pilih dulu komponen mode-nya, lalu kita pilih P. Nah, kita pilih yang resistor. Nah, dengan subkategori kita pilih generic, kita pilih OK. Nah, untuk resistornya ini kita tempatkan seperti ini. Kita buat 3 resistor seperti ini. Ada R1, R2, dan R3 dengan masing-masing resisten yang kita bikin sama dan beda nantinya. Lalu kita pilih generator, kita pilih DC, kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita pilih di terminal mode. Nah, kita pilih ground, lalu kita taruh di sini. Selanjutnya kita pilih yang instrumen, kita pilih DC ammeter atau ampere meter. Kita posisikan seperti ini, sejajar dengan resistornya. Oke, selanjutnya setelah selesai, udah ada komponen-komponennya semua di sini, lalu kita sambungkan. Kita sambungkan seperti ini. Oke. Setelah mereka sudah menjadi satu rangkaian seri, sekarang kita ubah dulu resisten setiap resistornya. Kita ubah, kita klik kanan edit properties, resistennya kita bikin 220 untuk yang resistor 1. Lalu resistor 2 kita bikin 120. Resistor 3 kita buat 200. Oke. Nah, untuk kita bikin 20 volt. Oke, setelah selesai kita atur semuanya, arus-arusnya, kita
kita run the simulation. Nah, kita pause. Di sini tertera pada ampere meternya yaitu plus 0,03. Sama semua, 0,03 plus 0,03. Lalu kita tambahkan DC voltmeter untuk posisinya seperti ini. Di setiap resisten atau resistornya. Kita taruh di sini dan di sini. Lalu jika selesai kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita run dan kita pause dulu. Di sini menunjukkan bahwa ampere meter tetap menunjukkan di nominal plus 0,03. Semua menunjukkan di 0,03, sedangkan voltmeternya memiliki nominal yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan arus dari setiap resistornya itu berbeda, dengan R1 dengan resisten sebesar 220, R2 dengan resisten sebesar 120, dan R3 dengan resisten sebesar 200. Nah, bagaimana kalau kita ubah resistennya ini sama semua? Kita akan coba juga. Sebelumnya kita ini dulu ya, stop dulu. Kita edit, kita ubah menjadi 120 semua. R2 sudah 120, tinggal kita ganti R1 dan R3 nya menjadi 20. Lalu kita coba run the simulation. Kita pause. Oke. Nah, di sini untuk ampere meternya menunjukkan nominal yang sama semua, plus 0,05. Lalu voltmeternya juga menunjukkan nominal yang sama, yaitu plus 6,67. Kita pasangkan dulu resistornya, ada di sini. Di sini dan di sini. Ada 3 resistor, yaitu R4, R5, dan R6. Lalu selanjutnya kita pilih lagi terminal mode-nya, kita taruh di sini. Kita delete dulu. Nah, kita taruh di sini untuk terminal mode-nya. Lalu kita pilih DC ampere meternya. Kita pasangkan sejajar dengan resistornya. Ada 3 seperti ini dan seperti ini. Nah, lalu kita pasangkan DC voltmeter. Posisinya kita seperti ini. Kita pasangkan di sini, dan di sini. Nah, setelah rangkaian ini sudah selesai, selanjutnya yaitu kita pasangkan dulu di sini, dan ini kita pasangkan ke sini. Jadikan satu seperti ini. Sebentar, kita pasang dulu sebelumnya di generator. DC-nya kita pasang dulu di sini. DC. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan. Mohon maaf. Kita delete dulu. Setelah selesai kita sambungkan seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Lalu kita atur dulu. Ini edit properties, kita pakai volt 20 sama seperti rangkaian seri. Lalu R4-nya kita pakai resisten sebesar 220. Lalu yang
R5 kita pakai resisten sebesar 120. Oke, dan yang ketiga atau R6 kita pakai resisten sebesar 200. Oke. Nah, setelah sudah kita atur semuanya, lalu kita coba run the simulation. Kita pause sebentar. Nah, ini adalah pada rangkaian paralel. Di sini perbedaannya dengan rangkaian seri tadi, ampere meternya itu menghasilkan nilai yang berbeda. Nilai ampere meternya itu berbeda, tetapi dengan resistance yang berbeda pula, voltnya menghasilkan nilai yang sama. Nah, sedangkan tadi waktu di seri, resisten dari setiap resistornya itu berbeda dan voltnya ikut berbeda, tapi ampernya masih sama gitu ya. Lalu di rangkaian paralel ini, resisten setiap resistornya itu berbeda, voltnya sama, dan ampernya yang berbeda. Lalu kita coba lagi, kita stop dulu, kita ubah resisten R4 nya atau resisten dari resistor keempat kita bikin 120. Karena R5 sudah 120, maka kita hanya mengganti R4 dan R6 menjadi 120. Kita oke. Lalu kita coba run lagi dengan 20 volt ya, sama dayanya. Oke, kita stop dulu. Nah, di sini bisa kita lihat pada rangkaian paralel ini dengan resisten dari setiap resistornya sama 120, 120 dan 120, maka akan menghasilkan nilai ampere meter yang sama, yaitu plus 0,17, plus 0,17 dan plus 0,17. Seperti itu. Dan voltmeternya juga sama karena dari awal waktu resistennya berbeda, voltmeternya juga masih sama semua gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hasil dari pembuktian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Terima kasih dan selamat menonton.